Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Karsafika Setia Arianto, mahasiswi Tadris Matematika IAIN Tulung Agung. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi, di mana pada part 1 ini kita akan fokus ke menyatakan relasi. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu memahami makna relasi dalam matematika. Yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang ketiga, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang keempat, menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep relasi. Oke, next kita masuk ke pembahasannya. Jadi apa itu relasi? Nah, seperti yang kita tahu, relasi itu kan biasanya artinya hubungan. Tapi dalam matematika ini itu lebih ke hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain. Atau misalnya misalnya nih ada himpunan A dan himpunan B. Maka ketika dikatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, itu bisa kita maknai sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, seperti itu. Yang perlu diingat di sini ada kata suatu aturan, begitu ya. Suatu aturan itu apa, seperti apa gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya supaya tahu aturan itu seperti apa, begitu. Jadi misalnya saya punya ini ada himpunan A. Himpunan A ini adalah himpunan ibu-ibu gitu, dengan anggota Linda, Maya, dan Lucy. Sedangkan himpunan B adalah himpunan anak-anak dengan anggota Cindy, Bonnie, Dewi, Dedi, dan Ali. Nah, di sini kita punya aturan. Aturannya adalah ibu dari. Jadi kita perlu memasangkan himpunan A ke himpunan B dengan aturan tadi. Linda ini ibu dari siapa? Maya ibu dari siapa? Lucy ibu dari siapa? Seperti itu ya. Nah, misalnya Linda itu ibunya Dewi ya. Lalu Maya ini ibunya Bonnie, Maya juga ibunya Dedi, dan Maya juga ibunya Ali. Sedangkan Lucy ini ibunya Cindy, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Hubungan Linda ke Dewi itu apa? Jadi Linda itu ibunya dari Dewi, begitu ya. Kalau dibalik maka nanti relasinya akan berubah. Jadi Dewi anak dari Linda, begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ada angkanya ya, supaya lebih matematis gitu. Oke, di sini ada himpunan A lagi dengan anggota 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan anggota B itu ada 1, 2, dan 3. Di sini aturannya adalah 2 kali dari. Nah, ketika kita menghubungkan himpunan A ke himpunan B, maka 2 itu 2 kalinya berapa? Yang mana kita tahu 2 adalah 2 kalinya 1. Sedangkan 4 itu 2 kalinya dari 2. Dan 6 itu 2 kalinya dari 3, begitu. Kok 8-nya nggak punya pasangan? Kan gitu ya. Sedangkan yang lain punya. Ya emang, karena kan himpunan B anggotanya cuman ada 1, 2, 3. Sedangkan relasinya tadi itu adalah 2 kali dari. Nah, 8 kan 2 kali dari 4 gitu. Tapi kan nggak ada. Ya udah, berarti dia memang nggak punya pasangan dan nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Menyatakan relasi. Seperti yang sudah saya singgung di tujuan pembelajaran tadi, bahwa dalam menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan atau nanti kita singkat sebagai HPB supaya lebih mudah gitu ya, dan yang terakhir dengan diagram kartesius. Oke, kita ke yang pertama lah ya, dengan diagram panah. Jadi contoh menyatakan relasi dengan diagram panah itu seperti ini. Kita hanya perlu memberi tanda panah dari himpunan
suatu himpunan ke himpunan yang lainnya. Kalau di sini kan contohnya ada siswa dengan mengikuti ekstrakurikuler gitu ya. Di sini Andre itu mengikuti ekstrakurikuler basket. Jadi kita kasih panah deh dari Andre ke basket dan seterusnya begitu ya. Nah, atau nih yang tadi contoh kita kerjakan, ini juga adalah diagram panah, cuman kurangnya adalah tidak ada tanda panah yang paling ujungnya itu loh, karena susah. Nah, sebenarnya ini juga adalah wujud dari diagram panah dengan relasi ibu dari, dan yang di bawah ini relasi 2 kali dari. Gampang lah ya kalau misalkan untuk membuat diagram panah gitu. Oke, kita lanjut ke cara menyatakan yang kedua dengan HPB, himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya kalau ini kita perlu membuat list atau membuat daftar, tapi dengan model himpunan. Ingat kan model himpunan itu seperti apa? Jadi kita perlu membuat kurung kurawalnya dulu. Ingat kan kurung kurawal seperti ini. Lalu nanti di dalamnya itu isinya pasangan. Jadi kalau biasanya itu kurung kurawal, kalau untuk himpunan ya kurung kurawal, misalnya anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi karena di sini adalah pasangan, maka kita perlu memisahkan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Jadi ibarat rumah nih ya, kurung kurawal itu rumah. Jadi kita itu perlu membuat kamar untuk masing-masing pasangan begitu. Kamarnya dengan apa? Dengan kurung biasa seperti ini. Begitu. Baru deh kita tulis, misalnya anggota himpunan A-nya adalah A, lalu kita pasangkan dengan anggota himpunan B gitu ya, misalnya angka gitu, angka 1, A berpasangan dengan 1, terus kita tutup dengan kurung biasa, baru kita tutup lagi dengan kurung kurawal seperti ini. Tapi ini kalau misalkan 1 ya. Kalau misalkan pasangannya banyak, gimana ya? Kita tulis dulu. Kita tulis semua, kita urutin semua pasangan-pasangan yang mungkin itu. Begitu. Aduh, gimana nih? Begitu. Nah, nanti kita pisahin antara satu pasangan dengan pasangan lain itu dengan tanda koma, baru nanti buka kurung lagi. Misalnya di sini ada B, nanti berpasangan dengan 2 misalnya. Lalu kita tutup, lalu kita kasih koma dan seterusnya begitu, dan jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal karena ini adalah sebuah himpunan. Nah, begitu. Saya hapus ya. Atau nih misalnya yang untuk contoh tadi yang di slide ini, Linda misalnya himpunan ibu dari ini ya, relasi ibu dari ini kita buat sebagai himpunan pasangan berurutan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, Linda, Dewi, nah kan dalam kurung kurawal, lalu dalam kurung yang pertama itu ada Linda, Dewi, lalu ditutup, lalu ada komanya lagi dan Maya. Nah, di sini nih. Jadi ketika misalnya tadi kan Maya itu berpasangan dengan Boni, Dedi, dan Ali. Bukan berarti kita bisa menuliskannya dalam satu kurung karena satu kamar gitu ya, supaya berpasangan. Itu misalnya nanti kalian nulisnya misalnya ini Maya, kalian koma, Boni, supaya jadi satu gitu. Lalu Dedi, lalu Ali, baru kalian tutup kamarnya gitu. Enggak kayak gitu. Karena namanya pasangan itu kan pasti cuma 2 ya, berpasangan itu 2, enggak ada berpasangan itu 3. Jadi kalian perlu melis atau membuatnya ditulis ulang satu-satu begitu. Enggak apa-apa. Jadi kayak di sini kan Maya Boni, berarti Maya adalah ibu dari Boni, lalu Maya ibu dari Dedi, Maya juga ibu dari Ali. Jadi ditulis sampai 3 kali. Begitupun misalnya dia punya pasangannya tuh banyak gitu nantinya. Berpasangan dengan banyak anggota dari kelompok dari himpunan lain gitu ya, ditulis semuanya begitu. Gitu. Saya rasa ini mudah dipahami ya. Lalu kalau misalkan yang angka tadi itu bisa ditulis seperti ini. Jadi 2 itu adalah 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, dan 6 itu
2 kali dari 3. Nah, karena 8 tadi nggak punya pasangan, jadi 8 itu nggak perlu kita tulis di sini gitu. Karena kan di sini hanya himpunan pasangan berurutan. Jadi yang nggak punya pasangan ya nggak masuk dong ya, begitu. Oke, kita lanjut ke cara menyatakan yang ketiga, yaitu dengan diagram kartesius. Masih ingat ya diagram kartesius? Diagram kartesius itu biasanya bentuknya seperti ini, dengan yang di bawah ini biasanya kan kita jadikan sumbu X dan yang di atas ini sumbu Y gitu. Tapi apakah harus seperti itu? Jawabannya enggak. Jadi X dan Y ini bisa kita ganti apa aja. Nah, kalau kita pakai contoh yang angka yang kedua tadi tuh ya. Jadi misalnya sebentar saya hapus dulu. Misalnya nih di sini tadi ini adalah himpunan A dan ini himpunan B. Himpunan A tadi itu ada 2, 4, 6, dan 8. Lalu himpunan B itu ada 1, 2, dan 3. Dimana tadi hubungannya atau relasinya adalah 2 kali dari. Nah, di sini kita nanti bisa, kalau diagram kartesius caranya begini. Kan tadi relasi dari A ke B ya. Berarti kita hubungkan 2 ini adalah 2 kali dari 1, B-nya 1 ya yang ini. Jadi cuma sampai sini. Lalu kita beri tandanya agak tebel gitu. Agak susah ya. Gitu. Lalu kita kasih warna yang beda-beda aja supaya mudah. 4 itu adalah 2 kali dari 2. Maka di sini nanti di titik pertemuannya itu kita kasih tanda. Nah, sedangkan untuk pakai yang ini. Nah, misalnya tadi kan 2 itu dengan 3 begini. Nah, jadi di sini di titik pertemuannya kita tandai. Nah, jadi inilah cara menyatakan menyatakan relasi dalam diagram kartesius. Mudah lah ya. Jadi tinggal menghubungkan aja dengan ini supaya mencari koordinat titik temunya gitu. 8 nggak punya pasangan, jadi nggak perlu ditulis, begitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke cara contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Di contoh soal ini kita justru disajikan diagram panahnya. Nah, kemudian kita malah diminta untuk menyatakan relasinya itu apa, hubungan dari himpunan A ke himpunan B-nya apa gitu. Kalau tadi kan kita sudah diketahui relasinya, lalu kita membuat diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesiusnya. Kalau ini kebalikannya gitu. Kok tiba-tiba Putri itu berpasangan dengan berenang, Sela berpasangan dengan berenang dan bergambar, dan seterusnya. Kira-kira apa relasi dari himpunan A ke himpunan B? Gak mungkin dong kalau misalkan makanan favorit atau film kesukaan gitu kan, gak mungkin. Masa iya Putri makanan favoritnya adalah berenang, kan gak masuk akal ya. Jadi di sini relasinya bisa kita nyatakan sebagai hobi atau kesukaan gitu kan, suka gitu ya. Putri memiliki hobi berenang gitu misalnya. Sela memiliki hobi berenang dan menggambar, Bayu memiliki hobi bermain bola, dan Anggi memiliki hobi bersepeda. Nah, dari diagram panah ini juga nanti kita bisa bentuk atau nyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, begitu. Jadi pakai kurung kurawal dengan dalam kurung sebagai ruangnya untuk masing-masing pasangan, sehingga nanti akan jadi seperti ini gitu. Nah, tugas kalian adalah mengubah diagram panah ini ke dalam bentuk kartesius ya. Diagram kartesiusnya seperti apa dinyatakan dalam bentuk itu. Dan juga nanti kalian bisa coba mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku kalian. Jika nanti kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar. Nanti akan saya balas. Oke, sekian video dari saya dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, tadi kan pertama saya sebutkan adalah relasi dan fungsi, sedangkan saya belum menyinggung sama sekali tentang fungsinya. Itu
Itu nanti ada di video yang kedua. Jadi apa itu fungsi dan apa hubungannya fungsi dengan relasi? Nah, nantikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.